Saya akan menjelaskan materi kita, yaitu teknik ampuh membangun kedekatan antara guru dan siswa. Teknik ini bukan sembarang teknik, tapi teknik yang telah banyak digunakan oleh para tokoh atau pemimpin dunia, salah satunya Barack Obama. Teknik ini merupakan menggunakan komunikasi ke pikiran bawah sadar orang yang kita ajak bicara, sehingga orang yang kita ajak bicara itu mudah memahami dan mengerti dan mau melaksanakan apa yang kita sampaikan. Membangun kedekatan merupakan sebuah proses membangun kepercayaan dan keyakinan, baik itu guru, pengajar, orang tua, kepada anak didik, murid maupun pada anak-anaknya. Nah, khusus untuk siswa, satu kunci sukses prestasi siswa adalah adanya sebuah kedekatan pikiran bawah sadar antara guru dan siswanya. Bila nilai murid yang tadinya berprestasi dalam mata pelajaran tertentu tiba-tiba menurun, ini bisa disebabkan adanya permasalahan dengan gurunya. Atau misalnya ada siswa yang sangat benci pelajaran tertentu, menjawab bahwa sesungguhnya gurulah yang menjadi penyebab kebenciannya itu. Membangun kedekatan antara guru dan siswa cenderung bisa memotivasi murid di dalam maupun di luar kelas. Materi dalam teknik membangun kedekatan ini ada 3 hal, yaitu mirroring, kedua ya kontak maupun verbal engagement. Kita akan bahas satu persatu. Kalau Pak Guru hebat telah melihat gambar yang telah saya kirimkan, yaitu tentang Barack Obama sedang bicara dengan tokoh dunia, maka terlihat bahwa Obama mengikuti gerakan oleh para tokoh dunia itu. Nah, teknik ini merupakan bagian dari teknik namanya NLP, Neuro Language Programming, di mana bahasa program dari pikiran. Kita akan masuk poin penjelasan dari mirroring atau cermin. Kita seperti bercermin, ya kan? Nah, cermin ini ada 3 hal kalau kita perhatikan benar-benar, yaitu pertama pola pergerakan, kemudian pola nafas maupun pola bahasa. Kalau Pak Guru hebat melihat gambar yang saya kirimkan yang Obama, ada namanya yes set condition. Yes set condition ini di gambar tersebut bagaimana orang tersebut akan mengikuti gerakan kita. Dengan menyamakan gerakan, maka akhirnya orang itu akan mengikuti gerakan kita. Selanjutnya, apapun yang kita sugestikan, kita sampaikan, mudah diterima lawan bicara kita. Nah, yes set condition ini ada 5 langkah ya. Ini bisa diterapkan pada siapa saja ya. Bisa individual ataupun online, ataupun ataupun massal gitu kan ya. Karena seorang guru yang hebat juga harus mampu menjadi pribadi konseling bagi muridnya. Selain dia mampu mengajar dalam kelas dengan siswa yang cukup banyak. Kalau saya pribadi misalnya ke mood konseling gitu, lihat poin ya circulation. Pertama adalah kita mengikuti gerakan dia. Saya cermin. Kalau misalnya dia bergerak pegang dagunya dengan tangan kanan, maka kita sebagai cermin berarti kita pegang dagu kita di tangan kiri kita, kan cermin.
Nah, kita ikuti gerakan dia 5 langkah, kemudian baru kita ngubah gerakan kita. Nah, ketika kita berubah gerakan kita, dia ngikutin, berarti itu sudah masuk ke pikiran bawah sadarnya, akan ikutin. Nah, kemudian kita ubah lagi gerakan kita, ngikutin dia lagi. Sampai 4 kali misalnya gerakannya. Kita ubah lagi gerakan kita. 2 kali, bila dia ikutin lagi, maka udah masuk. Nah, begitu juga ketiga kalinya kita ikutin lagi gerakan dia. 3 kali, kemudian kita ubah gerakan kita. Nah, bila dia sudah mengubah gerakan dia, ngikuti kita, maka secara perlahan baru kita menyampaikan ide, saran, ataupun terapi kepada lawan bicara kita. Itu namanya pola pergerakan. Karena bahasa tubuh ini sangatlah penting. Karena saat kita menyamakan, maka kita menjadi seperti saudara kita atau kawan kita, bukan musuh kita, karena ada persamaan. Misalnya kalau kita bicara tentang hobi, ya kita bicara tentang hobi yang sama dengan lawan bicara kita. Tidak boleh kita, misalnya di murid kita senang hobi sepak bola, kita bilang sepak bola jelek. Nah, tidak boleh begitu. Maka kita support, kita pun senang dengan siswanya sepak bola juga, sehingga ada kedekatan kita dengan siswa kita. Begitu juga saat Anda bertemu dengan pasangan Anda, bersamakanlah yang membuat Anda tertarik dan bersepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sebaliknya, perbedaanlah yang terkadang dijadikan kambing hitam pada saat pasangan suami istri memutus untuk bercerai, karena ada perbedaan. Intinya, jika seorang guru memiliki kesamaan dengan muridnya, otomatis tercipta sebuah kedekatan yang lebih akrab. Teknik mirroring mengasumsikan bahwa setiap orang akan lebih akrab jika ia melihat sebuah kesamaan antara dirinya dengan orang yang diajak bicaranya. Kita akan masuk poin tadi, gimana pola pergerakan sang guru dengan siswanya. Misalnya, pas saat guru masuk ke dalam kelas, posisi guru dalam keadaan jalan dan berdiri, sedangkan posisi murid dalam keadaan diam dan duduk. Pada saat inilah sebaiknya seorang guru mampu menyamakan pola pergerakan murid dengan dirinya. Penyamaan pola gerak juga perlu dilakukan jika kelas mulai dalam kondisi gaduh. Saat itu, seorang guru harus jeli untuk menyamakan pola pergerakan. Misalnya sebagai berikut. Anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, kalian bisa berdiri sejenak. Ya, benturkan badan kalian seperti ini. Nah, ibu, bapak guru dapat memberi contoh benturan badan. Setelah itu, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah lebih semangat sekarang? Anak-anak menjawab, semangat bu, pak. Nah, guru menjawab, baiklah, sekarang pelajaran kita lanjutkan. Silakan kalian duduk kembali. Jadi dengan menyamakan pergerakan ini, maka setelah irama selanjutnya, siswa pun menjadi nyaman dengan gurunya. Oke, untuk kedua adalah pola nafas. Kalau kita secara pribadi dengan muridnya atau melakukan konseling dengan muridnya, nafas kita harus sama dengan murid kita. Kita lihat nafas itu dari bahu kita ke bahu, naik ke atas berarti dia tarik nafas. Bahu turun berarti dia hembuskan nafas. Nah, samakan dulu pola nafas kita. Nah, bila pola nafas kita udah nyaman, enak, maka kita lanjut dengan pembicaraan kita atau ide pesan yang ingin kita sampaikan. Ini contoh kalau kita di dalam kelas ramai ya. Nah, misalnya bapak guru mengatakan gini, baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, kita istirahat sejenak. Silakan duduk di kursi kalian masing-masing dengan tulang belakang tegak
tanpa memaksakan diri. Atur nafas kalian. Sekarang, tarik nafas panjang dari hidung dan hembuskan nafas perlahan-lahan. Bagus sekali. Bagaimana perasaan kalian? Lebih lega, Pak Bu. Nah, jadi pola nafas ini bisa dilakukan dengan kita tarik nafas, hembuskan nafas. Ya, kalau bisa lakukan 3 kali. Biar kondisi rileks dan kita sudah menyamakan pola nafas kita ke murid sebelum kita melakukan pelajaran. Setelah sama baru kita lakukan pelajaran. Kemudian pola bahasa. Kalau secara individual, mungkin kita nyaman pola bahasa ini. Kalau orang itu bahasanya Melayu, sebaiknya kita pandai bahasa Melayu. Kalau dia bahasa Cina, ya seharusnya kita pandai bahasa Cina, seharusnya begitu. Kalau dia bahasa Dayak, ya kita mendekati bahasa Dayak, kita minimal kita mengerti. Cina pun seolah kita mengerti. Karena kalau kita ya kamu Cina kamsia, ya kan, terima kasih. Nah, itu merupakan penyamaan. Atau kita nanya, ini harganya berapa? Gocap ya, seceng, goban, gitu bahasa Cina kan. Nah, ini merupakan kesamaan pola bahasa juga. Sehingga pola bahasa itu membuat hubungan kedekatan itu lebih dapat kita bangun. Tapi kalau kita lihat di kelas, pasti banyak murid-murid atau siswa yang berbeda-beda. Mungkin ada Jawa, Sunda, Madura, Melayu, dan lain-lain. Satu caranya supaya pola bahasa ini bisa, maka dapat dibuka atau tutup dengan apa? Berdoa bersama-sama. Nah, berdoa sama-sama ini juga merupakan suatu bentuk pola bahasa. Jadi, pola bahasa satu bisa dengan kita berdoa. Minta siswa yang lain untuk memimpin doanya. Nah, doa ini merupakan sifatnya umum, maka dapat kita samakan. Atau kita sama-sama dengan kedua bisa pola bahasa dengan bernyanyi bersama-sama. Ya, dengan bernyanyi bersama-sama ini pun membuat pola bahasa yang sama. Nah, gunakan bernyanyi sesama yang mungkin semua murid itu hafal dengan lagu itu, sehingga ini menjadi suatu pola bahasa juga. Atau 3, kayak kemarin saya katakan di webinar, sebaiknya guru sudah membuat kata-kata yel-yel misalnya. Apabila pas masuk kelas gini, apa kabar anak-anak atau siswa? Nah, jangan kabar baik, gantilah dengan yel-yel. Semangat atau kata-kata yang disepakati bersama-sama. Sehingga waktu Bapak Guru masuk di awal, nah, gunakan itu sebagai pola bahasa. Bikin misalnya genggam tangan, dia bilang semangat, saya suka baca buku, saya senang pelajaran yang berbau bahasa-bahasa yang positif. Bikin yel-yel itu. Jadi sebelum masuk, ya kita katakan, apa kabar anak-anak siswa yang saya cintai? Nah, mereka jawab sesuai yel-yel yang kita sepakati. Tentu saja yel ini yang berdaya ya, bersifatnya membuat mereka lebih semangat, kemudian lebih tenang dan lebih nyaman gitu ya. Kemudian materi selanjutnya adalah eye kontak atau kontak mata. Kontak mata ini sangat penting sekali supaya murid kita dapat kita bangun kedekatannya. Karena kalau mata kita tidak kontakkan murid kita, seolah-olah kita menjadi jauh. Jadi pada saat misalnya kita masuk ruangan, misalnya Bapak Ibu semuanya, jangan pas masuk itu melihat ke bawah ya, ke bawah atau ke lantai, tapi lihatlah mata seluruh ruangan murid kita. Baik berjalan, masuk kelas, haruslah mata kita melihat ke gurunya. Nah, begitu juga dalam mengajar. Jangan sampai
ya ada murid kita menatap kita dengan tatapan kosong. Karena berarti tatapan kosong itu mereka tidak semangat, tidak ada ceria gitu. Nah, bisa juga kita contoh sebagai begini lah, contoh ya, contoh. Contoh ini karena banyak kita lihat bahwa khususnya murid kita, siswa kita yang modalitasnya auditori, dia cenderung tidak melakukan kontak mata. Siswa yang tidak kontak mata dengan kita, jangan kita selalu kita persalahkan. Belum tentu dia tidak mau kontak mata karena tidak senang sama kita, tidak senang gurunya, tetapi dia merupakan modalitasnya modalitas auditori. Bisa jadi kita ngajar pun dia tidak mendengar karena dia merupakan modalitasnya guru. Jadi hati-hati guru, Bapak Ibu semua sendiri menegur siswa yang saat itu tidak natap mata kita atau tidak melihat pelajaran kita, seolah dia bermain baca buku atau bermain hal pennya. Nah, karena bisa jadi karena modalitasnya auditori bukan visual, jadi kita modalitasnya kinetik, akhirnya dia asik megang pen-pennya bergerak gitu kan ya. Jadi hati-hati dengan hal itu. Contohnya gini nih, ada Budi sedang asik nulis dan menatap catatannya, tidak menatap apa yang sedang diajarkan oleh gurunya di depan tulis. Misalnya guru langsung jawab, Budi, tolong perhatikan kalau ibu mengajar ya. Agak sedikit kesal. Nah, Budi menjawab, emang kenapa Bu? Budi agak kaget dan sedikit kesal karena merasa tidak berbuat kesalahan. Nah, ibu ini jawab, ibu lihat tadi, kamu nih tidak memperhatikan ibu. Melakukan persepsi negatif. Walaupun dengan intonasi yang sudah mulai menurun. Budi jawab, iya Bu. Itu saya agak tinggi. Yang mendam kekesalan yang mendalam, karena merasa tidak melakukan kesalahan. Nah, kejadian ini sebenarnya bisa menjadi permasalahan atau problem antara guru dan murid, membuat hubungan dekat ini tidak jalan dengan baik. Jadi hati-hati dalam kita menilai murid ya. Jadi dia tidak melihat atau dia melakukan nilai kontak bukan berarti tidak memperhatikan. Itu catatan penting kita. Kemudian selanjutnya adalah tentang verbal agreement. Apa sih verbal agreement? Bagaimana verbal agreement adalah persetujuan secara verbal yang sangat dibutuhkan untuk selalu menciptakan suasana yang saling menguntungkan antara guru dan murid. Jadi persetujuan secara kata-kata ya. Nah, di dalam verbal agreement ini ada teknik namanya patching dan leading. Patching itu fakta, leading itu saran. Jadi kita bicara fakta-fakta dulu yang tidak bisa dibantahkan, baru kemudian kita ambil saran. Nah, kemudian saran kan kita bicara dengan orang lain tentang perlu tidak kita pakai masker. Ya, jadi faktanya lah, bukankah kondisi sekarang ini virus corona? Fakta, iya kan? Mungkin saran. Maka untuk itu Anda wajib pakai masker. Nah, itu mau fakta, kemudian leading. Misal kita karena fakta yang tidak bisa dibantahkan itu apabila selanjutnya kita kasih saran itu lebih mudah masuk ke pikiran bawah sadarnya. Contoh lagi patching leading misalnya dalam kelas begini, ibu guru berkata kepada muridnya ya. Anak-anak, untuk melatih kemampuan kalian dalam memahami fungsi dan mekanisme organ tubuh manusia, kalian harus mengerjakan soal nomor 1 sampai 30 yang harus segera dikumpulkan hari ini. Ya, kenapa hari ini, Bu? Jawab murid. Kemudian guru harus melakukan patching terlebih dahulu. Menurut kalian, soal sebanyak itu perlu dikumpulkan kapan? Besok, Bu. Yang jawaban pengharapan. Nah, kemudian guru lakukan patching sekali lagi.
Bagaimana jika besok masih ada yang tidak mengumpulkan? Murid menjawab, pasti dikumpulkan Bu. Dia penuh semangat dan percaya diri. Maka guru menjawab, baiklah, Ibu menghargai pendapat kalian. Besok pagi, soal nomor 130 dikumpulkan di meja Ibu. Hore! Dengan senang hati muridnya. Jadi itulah patching dan leading. Patching adalah kita memberi fakta, kemudian leading adalah kita memberi saran. Apabila fakta sudah tersampaikan, biasanya orang mengikuti fakta itu, tidak pernah menolak. Ya. Bapak Ibu semua, guru yang hebat, itulah bagaimana kita membangun kedekatan hubungan guru dan murid. Nah, hubungan kedekatan ini bukan soal mengajar aja, bisa juga hubungan kita dengan memberi konseling dan konseling buat murid kita. Kita semua guru hebat bukan hanya mampu mengajar secara keilmuan, jadi juga menjadi seorang terapi bagi murid-muridnya. Baik terapi itu mental, baik terapi itu pengetahuan dan lain-lain. Sikap. Karena guru membuat murid memiliki masa depan yang terbaik, sehingga dia dapat berprestasi lebih baik. Karena ada hubungan kedekatan antara siswa dan pak gurunya. Oke, Pak Guru hebat. Katakan lagi teknik membangun kedekatan hubungan guru dan siswa. Nah, teknik ini bisa juga kita gunakan kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada siapapun, untuk menyampaikan ide-ide saran kita agar mudah diterima di pikiran bawah sadarnya. Karena di bawah sadar supaya tidak ada penolakan gitu ya. Kalau di alam sadar masih ada analisa dan penolakan. Gunakan teknik itu. Selain itu ya gunakan juga teknik yang udah saya ajarkan sebelumnya seperti modalitas dan lain-lain. Nah, apabila kumpulan itu bisa Bapak Guru praktekkan, itu lebih mumpuni. Karena itu jadi kesatuan ya. Oke, saya rangkum lagi sebelum saya tutup. Kesimpulan pertama adalah kita lakukan pemering, yaitu pola pergerakan kita sama sampai ngikut gerakan kita, maka boleh kita masuk ide kita. Kemudian kita pola nafas, kemudian pola bahasa kita, kemudian mata kita harus selalu kontak. Begitu juga apabila kita nasihat di kelas supaya budi baik misalnya, maka kita menatap budi, natap mata dia gitu kan ya. Itu merupakan juga mempengaruhi budi misalnya. Kemudian perbaiki treatment, yaitu melakukan patching dan leading. Kita menyampaikan fakta-fakta dulu, fakta-fakta oke, baru kita saran itu masuk. Biasanya saran ini tidak ada penolakan. Oke Bapak Ibu semua, selamat belajar dan mempraktekkan.